Shalom warga kerajaan yang ada di Bank Sentral Asia. Sebuah bank yang saya percayai terus sejak saya masih muda dulu sampai hari ini sudah jadi opa. Selamat Natal, saya senang sekali dan bersyukur dapat kesempatan bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah saudara semuanya. Dalam suasana Natal yang luar biasa, penuh sukacita, penuh keceriaan yang luar biasa, kita menyambut, memperingati kelahiran dari Raja di atas segala raja. Dan sebelum kita masuk lebih dalam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak semua kita untuk berdoa bersama-sama. Kita meminta Roh Kudus menolong untuk bisa memimpin kita, membuat mengerti dan memberi karunia melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap kita. Mari kita berdoa. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Nyatakan dirimu lewat firmanmu, karena firmanmu ya dan amin. Firmanmu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firmanmu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaannya dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firmanmu tidak mungkin akan berlalu melainkan kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, saya mesti menjelaskan bahwa sesungguhnya kedatangan Kristus, dia bukan hanya menyelamatkan manusia supaya terbebas dari dosa. Seperti Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Dan saya mau katakan, ada agenda yang lebih besar daripada keselamatan kita umat manusia. Itu penting memang, tapi agenda daripada kerajaan sorga, kenapa Tuhan Yesus Kristus harus datang menjelma menjadi manusia dan membebaskan kita dari dosa. Agenda utamanya adalah sesungguhnya Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menegakkan kembali kerajaan Allah itu, supaya nyata kembali terjadi di muka bumi. Kenapa? Sebab ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka menerima kuasa. Karena Alkitab dalam Kejadian 1 ayat 26 berkata, marilah kita membuat manusia yang serupa segambar dengan kita, kata Tuhan. Lalu Tuhan memberikan perintah, let them have dominion, supaya mereka berkuasa. Nah, kata berkuasa ini adalah berasal dari kata Ibrani, yaitu radah. Radah itu artinya to govern, memerintah, ya. Tapi juga itu mengandung pengertian kingdom. Jadi kata kerajaan pertama muncul adalah Kejadian 1:26. Manusia ditetapkan, diciptakan, diberi kuasa untuk menjadi perwakilan kerajaan sorga di muka bumi ini. Akan tetapi ketika kejatuhan mereka dalam dosa, kuasa kerajaan itu diambil, telah hilang dari Adam dan Hawa. Dan itu berabad-abad lamanya tidak terjadi dalam kehidupan manusia. Dan akhirnya Dewan Musyawarah Sorga menimbang, menetapkan, memutuskan bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Untuk apa? Untuk membawa kembali
supaya kerajaan sorga itu dinyatakan kembali di muka bumi itu. Jadi Tuhan Yesus tidak datang untuk membuat agama baru. Maaf ya, agama memang baik, tetapi kedatangan Tuhan Yesus bukan untuk membuat agama baru. Kata agama dalam bahasa Yunaninya adalah religare, kembali kepada ikatan yang lama, back to the bondage. Ya, saudaraku, agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Itu beda sekali agama dengan kerajaan sorga. Yesus tidak datang untuk membuat agama baru, tapi Yesus datang untuk menegakkan kerajaan Allah supaya nyata kembali di muka bumi ini. Ada beda antara agama dengan kerajaan. Beda yang pertama, agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Itu baik sekali bukan? Tetapi ya kalau ketemu, kalau Tuhan bersembunyi bagaimana? Tetapi kerajaan Allah itu berbeda. Justru kerajaan Allah itu menyatakan bahwa Tuhan sendiri yang datang untuk mencari manusia. Kabar baik Bapak Ibu dan semua saudara di sini. Mari saya mau katakan bahwa Tuhan mencari saudara. Tuhan ingin saudara diubahkan. Tuhan ingin saudara dipulihkan. Tuhan ingin saudara disembuhkan. Tuhan ingin saudara berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam rumah tangga, berhasil dalam kehidupan. Itulah kerinduan hati Tuhan. Dia datang mencari manusia. Kalau dia yang mencari, dia pasti mendapatkannya. Kecuali kita menolak dia. Bukankah Yohanes 15 berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi aku Tuhan yang memilih kamu. Haleluya. Ada satu lagu lama berkata, kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya. Ya, kita dipilih. Ya, perbedaannya kedua antara agama dengan kerajaan. Yang kedua adalah semua agama mengajarkan sama seperti ini. Bahwasanya manusia dibekali, manusia diperlengkapi supaya apa? Supaya nanti kalau mati siap masuk surga. Bahkan ada yang menyatakan surga karena tersedia 72 bidadari bagi yang laki-laki di sana. Tetapi bagaimana dengan kerajaan Allah? Kerajaan Allah mengajarkan berbeda. Kerajaan Allah mengajarkan justru manusia dibekali, manusia diperlengkapi. Bukan supaya kalau mati siap masuk surga, tapi manusia dibekali untuk apa? Menghadirkan kerajaan surga itu, menghadirkan atmosfer kerajaan surga nyata di dalam kehidupan, nyata di muka bumi ini. Begitu berbeda sekali bukan? Dan apakah itu memungkinkan? Sangat memungkinkan, karena Yesus datang membawa kerajaannya ke dalam dunia ini dan memberikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya, sehingga kita bukan cuma sekedar orang yang disebut beragama Kristen, tapi ada yang melampaui. Kita disebut sebagai putra putri kerajaan Allah. Wow, kita menjadi warga negara kerajaan sorga sekalipun kita masih tinggal di muka bumi ini. Ini suatu hal yang sangat menyenangkan sekali, sebab ini akan memberikan pengaruh bagaimana kita akan bertindak. Sebab kalau tidak, kita akan berpikir agamawi. Terlalu banyak orang yang mengaku beragama, termasuk beragama Kristen, itu terjebak dengan apa? Ritual agamawinya, tata cara peribadahannya. Padahal sesungguhnya yang Tuhan inginkan adalah Dia menginginkan supaya kerajaan Allah itu memerintah. Dia Tuhan Raja di atas segala raja, memerintah secara penuh di dalam hidup setiap kita. Makanya kata kingdom, kata kerajaan berasal dari dua suku kata, king and domain. King adalah raja, domain itu adalah wilayah teritorialnya. Jadi secara sederhana definisi kerajaan Allah adalah pengaruh pemerintahan Kristus ya di dalam kita, di antara kita dan bersama kita. Saya ulangi lagi, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan adalah pengaruh langsung pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita dan bersama kita. Nah, untuk itulah Yesus datang, untuk itulah kita memperingatinya sebagai Natal, ya, di mana pemerintahnya Yesus jadi raja, memerintah langsung, ya, di dalam kita, di antara kita, bersama kita. Bukan cuma suasana kebaktian seperti ini, bukan cuma untuk urusan hal-hal yang sifatnya rohani. Yesus menjadi raja dalam hidup kita, dalam seluruh aspek hidup kita, aspek jasmani,
aspek sosial, aspek jiwani kita, multidimensional. Itu dia jadi raja, sehingga tidak ada umat yang munafik di gereja. Oh haleluya, begitu keluar gereja halelupa, bahkan halilintar, saudaraku. Tidak hidup dalam kebenaran, berpikir bahwa urusan-urusan rohani saja yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Berpikir bahwa Yesus itu cuma urusan rohani, sehingga banyak orang meletakkan Yesus dalam kotak kehidupannya. Don't put your God in your box. Jangan tempatkan Tuhanmu di kotak, saudara. Dia raja, dia penguasa langit dan bumi, saudaraku. Alkitab berkata, langit takhtaku, bumi tumpuan kakiku. Wow, langit ini tahtanya, bumi ini tumpuan kakinya Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan menjejakkan kaki di bumi, segede apa, saudaraku? Ukuran sepatunya gede banget. Bahkan Yesaya mengatakan bahwa siapakah yang mengukur langit hanya dengan jengkal tangannya, siapa yang mengakar air laut hanya dengan lekuk tangannya. Itulah Tuhan kita, raja di atas segala raja. Dia ukur langit dengan jengkal tangan, dia menakar air laut hanya dengan lekuk tangannya seperti ini. Bayangkan kalau Tuhan pakai cincin segede apa mata berliannya, saudaraku. Kalau dia pakai jam tangan segede apa, tidak ada pabrik yang sanggup membuatnya. Dia terlalu besar, dan dia raja di atas segala raja. Itu datang menjelma untuk bukan saja menyelamatkan kita, menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Makanya saudaraku, khotbah pertama Tuhan Yesus pertama kali tampil di depan orang-orang Yahudi dalam Matius pasal 4 ayat 17. Dia berkata, repent for the kingdom of heaven is at hand. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Khotbah pertama dia bicara soal kerajaan sorga. Kenapa? Misinya yang utama membawa kembali kerajaan sorga, kerajaan Allah nyata di muka bumi ini. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kata pertama dia katakan repent, bertobatlah. Kata bertobat, kata Yunani yang dipakai di situ adalah metanoia. Apa maksudnya? Berubah, change the way of your thinking. Berubah pola pikir ini dari pola pikir yang agamawi, yang terjebak dengan ritual-ritual keagamaan, saudaraku, yang sekedar melakukan perintah-perintah manusia, perintah-perintah organisasi, tetapi mulai merubah pola pikir yang baru dalam dimensi yang baru, saudaraku. Makanya pertobatan sejati bukan sekedar berhenti melakukan dosa lalu melakukan kebaikan, berhenti melakukan keburukan, melakukan kebenaran. Bertobat dimulai dari perubahan pola pikir kita. Belief system kita mesti dirubah dari yang agamawi, berpikir bahwa oleh karena anugerahnya kita dijadikan anak raja, putra putri kerajaan Allah, dan mulai belajar menyelaraskan semua pikiran kita dengan pikiran Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus mengajarkan bahwa dalam 2 Korintus 10 ayat 5, aku menawan setiap pikiran dan menaklukkannya di bawah Kristus. Jadi medan peperangan yang terbesar secara rohani itu di mana? Di pikiran setiap kita. Dan jangan lupa, Amsal Sulaiman menjelaskan, saudaraku, apa yang dipikirkan seseorang demikianlah ia. For as a man thinketh in his heart, so is he. Ya, jadi you are what you think. Kamu akan jadi seperti yang kamu pikirkan. Jangan main-main dengan pikiran saudara, ya. Kita ada hari ini merupakan proses panjang daripada pola berpikir yang kita sudah percayai bertahun-tahun. Oleh sebab itu mulailah dengan cara merubah pola pikir. Memasuki tahun baru 2022. Wow, mari kita mengerti bahwa pola pikir kita harus diselaraskan semua dengan kehendak firman Tuhan. Salah satu yang kuat Alkitab katakan dan Filipi 4 ayat ke-8 berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita mulai belajar memilah-milah. Kita harus menyadari pikiran yang dosa, pikiran kotor kita buang, saudaraku, dan digantikan pikiran yang selaras. Dan itu perlu dilatih dari hari ke hari. Saya percaya kita akan berhasil, saudaraku. Jadi perubahan pola pikir ini
penting sekali karena saudara jadi seperti apa yang saudara pikirkan. Ketika saudara berpikir memasuki tahun 2022, saudara percaya pertolongan Tuhan, saudara percaya Tuhan di pihak saudara, saudara percaya bahwa ada pengharapan, selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara percaya bersama Yesus saudara akan lakukan perkara yang besar. Saudara percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan dan tidak ada mustahil bagi kita yang percaya kepadanya. Saya percaya kita akan muncul rasa optimisme yang tinggi. Kita akan semangat memasuki tahun 2022. Sekalipun orang lain bilang, saudaraku, ekonomi tidak semakin membaik atau ada banyak hal yang besar terjadi. Ya, saya tahu itu. Ya, saya tahu bahwa akan ada pergumulan, ada tantangan. Tetapi jangan lupa, saudaraku, our future is bright. Our future is clear because God is there. Masa depan kita itu cemerlang. Masa depan kita jelas, clear, saudaraku, sebab Tuhan ada di sana. Tuhan kita disebut Alpha dan Omega, yang awal dan yang akhir. Anything bad can happen, but God still in control. God still sit on the throne and God still in control. Sesuatu yang buruk bisa terjadi, tapi saya harus ingatkan, Tuhan tetap duduk di takhta dan dia tetap dalam kendalinya, dan termasuk dia berkuasa melindungi, dia berkuasa menolong saudara. Sebab malaikat berkata ketika Yesus lahir, namanya Immanuel. Kata Immanuel itu mengandung 3 pengertian. Yang pertama, God be with us, Tuhan beserta kita. Tapi yang kedua, God dwell in us, Tuhan tinggal di dalam diri kita. Wow. Bahkan Kolose berkata, Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalammu, pengharapan akan kemuliaan. Dan arti ketiga daripada Immanuel adalah God for us. If God be for us, who can be against us? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Jangan takut memasuki 2022, song-song tahun baru dengan penuh keyakinan, saudaraku. Tuhan berjalan di depan kita, meratakan gunung-gunung, menimbun lembah-lembah, mematahkan pintu-pintu tembaga dan palang-palang besi. Mari saya mau katakan, kebenaran Tuhan menjadi barisan depan kita, kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakang kita. Biarlah saudara bergairah mendengar kabar sukacita seperti ini, dan jangan takut sebab Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Mari kita mengerti bahwa Tuhan Yesus ingin lewat hidup saudara kerajaan Allah ditegakkan di muka bumi ini. Lalu kemudian dia mengajar lagi tentang bagaimana kalau kita berdoa. Dia berdoa seperti ini dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Wow, oh haleluya. Let your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Tuhan mau kerajaan sorga datang dinyatakan di muka bumi ini, saudaraku. Dan itu memang misi utama, di mana dia membawa kerajaan sorga. Dia ingin supaya setiap kita, saudaraku, membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Dan setelah itu mengizinkan dia memerintah secara langsung dalam seluruh aspek hidup kita. Saya percaya, saudaraku, unsur-unsur kerajaan itu ada di dalam diri kita. Sebab Alkitab mengatakan dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-17-18 bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Itu kuasa. Sebab dalam firman Tuhan menjelaskan dalam 1 Korintus 4 ayat 20 bahwasanya kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Ingat saudaraku, memasuki tahun baru 2022. Ingat, bagi kita orang-orang percaya yang mengizinkan Kristus jadi Raja dalam seluruh aspek kehidupan kita, saudaraku, maka kuasa Tuhan menyertai saudara. Haleluya. Kuasa yang akan mampu mengatasi segala bentuk kuasa yang ada di dunia ini. Sebab
Tuhan telah mengatakan dalam Matius pasal 28 ayat 17, 18, 19, 20 bahwa segala kuasa baik di sorga dan di bumi ini telah diberikan kepada Yesus Kristus. Dan dia berkata, karena itu pergi, jadikan semua bangsa muridku. Wah, ada delegation of authority, ada pelimpahan kuasa diberikan kepada setiap kita. Dan ini bukan sekedar power, tapi authority. Sebab kalau power itu bisa kuasa yang palsu, tapi kalau authority itu legal power, itu kuasa yang resmi yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Bersukacitalah. Lalu unsur kerajaan, tadi kita lihat yang pertama adalah kuasa. Unsur kerajaan Allah yang berikutnya adalah dalam Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari makanan dan minuman. Artinya apa? Kerajaan Allah melampaui segala kebutuhan primer kita. Kabar baik saudaraku, jangan khawatir apa yang kamu makan, jangan khawatir apa yang kamu minum, jangan khawatir apa yang kamu pakai, semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku, kata Tuhan. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Sebab saudaraku, kalau kita terus mengedepankan hidup dalam pimpinan raja di atas segala raja, menghidupi gaya hidup kerajaan Allah, mengizinkan Kristus memerintah penuh di dalam hati, hidup kita, di pekerjaan kita, rumah tangga kita, dan dimanapun segala aktivitas termasuk doing business kita, apapun Yesus jadi raja di situ, memimpin hidup kita, maka saya percaya saudaraku, kita akan dilepaskan dari segala bentuk kekhawatiran yang gak perlu saudaraku, dan kita yakin pemeliharaan Tuhan sempurna di dalam hidup setiap kita. Tetapi kerajaan Allah dalam Roma 14 ayat 17 unsurnya adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Wah, ada kuasa, ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, Anda tidak akan pernah dapatkan semua ini dari dunia, tetapi kita bisa dapatkan dari Yesus Kristus Raja kita. Mari memasuki tahun 2022 dan kita mau menyatakan bahwa Sang Raja, di manakah Yesus Kristus, Cu Yesus Cainali, dia ada di sini, Sang Raja, bukan? Ketika kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita, Yesus itu ada di dalam diri kita. Dan tentunya Sang Raja ada di dalam diri kita. Berarti apa? Kerajaannya pun ada di dalam diri kita. Makanya unsur kerajaan yang di dalam diri kita, apa itu? Kuasa, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus itu sudah ada di dalam setiap kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tugas kita adalah memanifestasikan keluar unsur-unsur kerajaan, nyatakan kuasa. Makanya jangan takut kalau ada orang minta tolong doakan aku sakit. Doakan saudaraku, jangan takut. Ntar kalau dia mati gimana? Tenang aja, yang menyembuhkan kan Tuhan Yesus. Tugas kita menyalurkan unsur kerajaan kuasa itu. Tumpangi tangan. Aduh, rumah teman saya banyak setan, saya disuruh mendoakan mengusir setan. Aduh, saya takut. Kenapa saudara mesti takut? Roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Iman kita mengalahkan dunia ini. Tuhan telah memberikan kuasa. Tanda-tanda ini menyertai setiap orang percaya. Siapa orang percaya? Angkat tangan saudara. Saudara orangnya, bukan? Tuhan berkata, mereka mengusir setan-setan di namaku. Ya, menggunakan nama Yesus. Usir aja. Jangan takut mendoakan untuk mengusir setan. Jangan sedikit cari pendeta, sedikit cari pendeta. Lama-lama gembala saudara bisa mati muda, saudaraku. Gara-gara baru sakit batuk, tolong Pak Pendeta doakan. Baru kemudian ada masalah di rumah, saudaraku. Pak Pendeta tolong anjing saya pendarahan, tolong tumpangi tangan. Aduh, kasihan pendeta tumpang tangan di kepala anjing. Saudaraku, mari saya beritahu, padamu ada kuasa. Oleh sebab itu manifestasikan, bukan inside out, tapi bukan outside in, tapi inside out. Ya, kuasa itu nyatakan, praktekkan, mulai bergerak. Jadi orang percaya yang bermentalitas kerajaan sekarang, bukan duduk-duduk, cuma dengar khotbah, didoain. No, sekarang sudah melangkah lebih maju sekali, saudaraku ya. Padamu ada kuasa. Lalu kemudian ada kebenaran, aletheia. Ini kebenaran bermaksud adalah firman Tuhan. Sebab itu pegang kebenaran firman Tuhan. Tapi kata kebenaran juga selain aletheia firman, kebenaran juga berbicara tentang dikaiosune. Apa itu?
kebenaran secara posisi. Jaga hidup benar di mata Tuhan. Biar kita jaga hidup berkenan setia pada pasangan kita, saudaraku. Tolak segala hawa nafsu dunia, iming-iming dosa yang menggairahkan itu. Saudara katakan tidak kepada dosa, saudaraku. Dan apakah sanggup? Mampu. Kenapa? Karena anugerah diberikan. Kata kasih karunia, charis itu adalah God's ability, kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita, yang membuat kita bisa mampu untuk menolak segala dosa, mampu melakukan dan mentaati firman. Sebab tanpa kasih karunia kita tidak mungkin bisa mentaati kebenaran. Dan Tuhan menyediakan kasih karunia. Kasih karunia diberikan bukan supaya kita gampang berbuat dosa lalu minta ampun lagi. Kasih karunia diberikan memampukan kita taat melakukan firman Tuhan, memampukan kita hidup benar, menyenangkan Tuhan di seluruh aspek kehidupan setiap kita. Nah, warga kerajaan, saya mau katakan, jadi ada kebenaran, ada damai sejahtera. Wah, dunia sedang mengalami keresahan di mana-mana akibat pandemi yang berkepanjangan ini, saudaraku. Banyak orang stres. Saya punya teman, saudaraku, seorang kepala rumah sakit jiwa di Bogor, Dr. Lahargo Kembaran. Saudaraku, dia cerita bahwa masa pandemi pasiennya satu hari yang on-site maupun online bisa sampai 200 orang. Terjadi orang mengalami krisis di mana-mana. Di Semarang selama pandemi perceraian meningkat sampai 300%. Pula di Bandung, di Jakarta, Surabaya banyak orang antri panjang mengurus perceraian. Banyak orang, saudaraku, resah. Banyak orang kehilangan damai sejahtera. Tapi ada kabar baik kepada saudaraku. Tuhan Yesus datang untuk membawa pemulihan. Tuhan Yesus datang untuk menegakkan kembali kerajaan Allah, supaya unsur kerajaan Allah, yaitu salah satunya damai sejahtera nyata dalam hidup setiap kita. Boleh gonjang ganjing, tetapi di dalam hati mengalir aliran air hidup yang mengalir keluar. Dan damai itu tidak bisa dibeli dengan uang, saudaraku. Anda boleh punya uang sebanyak-banyaknya, Anda boleh jadi orang kaya, Anda tidak akan pernah bisa membeli damai. Ada toko damai, Anda beli damai 2 juta, nggak mungkin. Beli damai 10 juta, nggak mungkin. Damai cuma ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang diberikan dengan cuma-cuma kepada setiap kita, sehingga kita bisa mengalami yang berikutnya, unsur kerajaan yang terakhir, sukacita oleh Roh Kudus. Hati yang gembira, adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Wow, ketika sukacita datang, hati gembira, itu obat yang manjur, bukan? Alkitab bilang begitu. Justru ke dunia kedokteran mengakui, saudaraku, ketika Anda mulai melangkah dalam sukacita, tubuh mengeluarkan hormon positif yang bisa melawan semua racun-racun dalam tubuh kita dan menaikkan stamina kita jadi sehat. Haleluya. Oleh sebab itu, saudaraku, we walk by faith and not by sight nor by feeling. Kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan, apalagi perasaan. Sukacita itu yang di dalam diri kita. Ini sudah di sini, saudaraku. Bukan karena kita nonton lawak, kita nonton Cak Lontong yang memang lucu, saudaraku, ya. Akhirnya nonton pertunjukan Cak Lontong, akhirnya kita doyan makan lontong dan akhirnya kayak lontong. Bukan itu maksud saya. Tapi saudaraku, kita sukacita yang datang daripada kita bukan dari luar ke dalam, tapi karena sudah ada di dalam diri kita. Sekarang saatnya dimanifestasikan keluar, di inside out, saudaraku. Berjalan dengan iman. Mulai saudaraku naikkan pujian, naikkan syukur. Mulai saudaraku tertawa. Alkitab berjanji kalau Tuhan pulihkan keadaan Sion, keadaan kita dibuat seperti orang mimpi. Mulut kita penuh dengan tertawa. Tuhan sudah pulihkan kita. Raja di dalam kita, kerajaannya ada dalam diri kita. Rejoice in the Lord, bersuka di dalam Tuhan. Kenapa? Because the joy of the Lord is your strength. Sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Mari kita song-song tahun baru 2022 dengan keyakinan penuh, saudaraku, bahwa kerajaan Allah
ada di dalam diri kita, raja di dalam diri kita, memerintah dan manifestasikan keluar lewat kehidupan setiap kita. Saya percaya kalau ini kita tegakkan dalam hidup setiap kita, kita selalu percaya masa depan sungguh ada. Masa depan kita gilang gemilang. Saya percaya saudaraku, pemeliharaan Tuhan tetap sempurna, tetapi Tuhan tetap mau kita punya prioritas. Ingat ya, prioritas. Sebab apa saudaraku? Matius 6 ayat 33 berkata, prioritas hidup setiap orang percaya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wow, seek first the kingdom of God. Cari dahulu, not only our priority but must be our top priority. Bukan cuma sekedar prioritas biasa, tapi prioritas puncak, saudaraku. Ya, kedepankan. Apa itu? Kerajaan Allah, pemerintahannya di dalam hidup setiap kita, dan kebenarannya di kayu sune. Right relation, hubungan yang beres dengan Tuhan membawa hubungan yang beres dengan kekasih kita, dengan saudara-saudara kita. Saudaraku, baru semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Soal berkat, sudahlah, tenang saudaraku. Seharusnya kalau engkau mengedepankan kerajaan Allah serta kebenarannya, bukan kita kejar berkat. Ya, itu akibat. Berkat-berkat itu bonus, tapi ada sebabnya, ada utamanya. Apa itu? Seek first the kingdom of God and righteousness. Baru all things and all these things shall be added to you. Semuanya ditambahkan. Jadi jangan kejar bonus ya, kejar sumbernya, yaitu kerajaan Allah serta kebenaran. 2022 masuki dengan optimis, kejar raja dengan kerajaannya, hidupi, biarkan dia memerintah dalam diri kita, dan saatnya keluarkan semua unsur kerajaan, kuasa, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Dan ketika saudara kedepankan melebihi segala sesuatu, maka janji Tuhan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tidak usah khawatir soal makanan, minuman, pakaian. Tidak usah khawatir soal pemeliharaan. Percayalah, Tuhan kita, Dia Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Dia El Shaddai, Dia mensupply segala kebutuhan hidup kita. Maka saya percaya Mazmur 84 digenapi. Orang yang benar, orang yang berharap kepada Tuhan, perjalanan hidupnya makin lama, makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Pula saudaraku, Yohanes 1 mengatakan, orang benar perjalanannya dari from grace to grace, dari anugerah yang satu ke anugerah yang berikutnya, dari kemampuan Allah yang satu kepada kemampuan Allah yang selanjutnya. Dan Alkitab juga berkata 2 Korintus 3 ayat 18, buat orang yang benar, orang percaya, perjalanannya from glory to the next glory, dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang selanjutnya. Bahkan Roma 1 ayat yang ke-16 17, from faith to faith, dari iman kepada iman. Wow, saudaraku, hadapi 2022 dengan sukacita, dengan optimis yang tinggi. Perjalananmu tidak sendirian, Immanuel beserta dengan kita. Dan kita akan lihat perjalanan hidup kita, selagi kita terus merenungkan firman Tuhan siang malam, Dia berjanji kita akan bertindak hati-hati, dan kita akan dibuat berhasil dan bahkan beruntung. Haleluya. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin.